Hai, perkenalkan nama saya. Sebentar. Nah, udah siap. Kita ulang ya. Hai, perkenalkan nama saya Muar Fatorohan Konsenyoto dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Kira-kira di kesempatan kali ini, di video ini kita bakal bahas apa ya? Biar tahu, simak terus videonya ya. Jumat pagi, Garuda Indonesia melakukan mediasi dengan YouTuber Rius Fernandes. Hal ini merupakan tindak lanjut atas unggahan Rius di media sosial mengenai menu makanan maskapai Garuda Indonesia yang ditulis di secari kertas. Garuda Indonesia yang diunggah YouTuber Rius Fernandes akhirnya terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia mengeluarkan surat edaran terkait larangan mengambil foto di dalam pesawat. Larangan ini muncul setelah unggahan YouTuber Rius Fernandes yang mengkritisi menu kelas bisnis dengan tulisan tangan viral di media sosial. Serikat Karyawan Garuda Indonesia melaporkan Rius atas tuduhan pencemaran nama baik. Gimana? Udah lihat kan videonya? Paham gak sekarang apa yang mau kita bahas? Oke, jadi saya jelasin aja ya. Kita tuh pengen ngebahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di Indonesia. Yang sekarang tuh kita bahas di materi kelas 12 gitu. Loh bro, terus apa kaitannya sama Rius Fernandes? Ya bener dong, kan Rius nih ceritanya konten kreator nih. Bukan ceritanya sih, emang beneran konten kreator. Nah dia ini ngebahas tentang aviasi gitu, maskapai, pesawat gitu-gitu deh. Ya terus kenapa? Diem dulu apa berisik kayak knalpot ereking? Iya bang jago. Nah ayo kita lanjut lagi. Dianya udah diem tuh. Sampai mana tadi? Oh intro tentang Riusnya ya. Jadi Rius Fernandes atau kita tadi sebut-sebutnya Rius atau Rius. Ini tuh dia punya konten YouTube, channel YouTube juga. Ya, jelas lah kalau punya konten punya channel ya kan. Channel YouTube ini ngebahas tentang aviasi atau pesawat, maskapainya, gimana di bisnis kelas yang A, B, C, D itu gimana kayak gitu-gitu. Terus dia lagi pengen terbang dari Australia ke Denpasar. Nah dia tuh bukan nyobain sih, menggunakan maskapai A. Inilah pip gitu. Nggak jadi disembunyiin itu namanya ya. Nah maskapai ini tuh standarnya bagus banget. Ya nggak banget sih, maksudnya bagus lah. Standarnya di atas rata-rata maskapai yang lain maksudnya kayak gitu. Tapi pas dia naik ini, tabel menunya itu pakai kertas. Otomatis kan kayak ini kenapa kayak gitu. Akhirnya Rius tuh nge-SG, nge-tag officialnya di Instagram, official maskapai itu yang itu tuh. Nge-tag gitu kan. Ini kenapa ya kok begini, intinya gitulah kasarnya. Terus itu tuh dilihat sama maskapainya, sama manajemennya. Akhirnya pas dia ke Denpasar terus ke Jakarta, di Jakarta ini Rius tuh dipanggil sama maskapainya, ibaratnya ya mau diskusi lah, kita mau damai kayak gitu. Tapi maskapainya ngasih syarat kayak ngapus SG-nya itu aja biar sama-sama enak lah. Ya kan Rius mikirnya ini kan story 24 jam juga hilang, maksudnya udah nggak ke-publish lagi karena emang peraturannya kayak gitu kan. Jadi Rius nggak mau. Tapi akhirnya dari situ tuh udah selesai. Tapi ada kayak serikat pekerjanya itu merasa tercemar nama baiknya. Nah mereka ini yang ngelaporin Rius ke pihak berwajib. Terus pasal apa yang kena buat permasalahan ini? Iya bentar gue jelasin nih. Gue cari dulu ya. Pasal yang digugat kepada Rius Fernandes ketika terjerat masalah dengan suatu maskapai. Oh ini ada nih. Rius digugat dengan pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3, pasal 28 ayat 1, pasal 45 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 310 dan 311 KUHP. Nah gimana? Tadi udah jelasin kan apa aja pasal yang digugat ke Rius Fernandes. Kita fokus ke pokok bahasannya yaitu pencemaran nama baik
dan ada di sosial media. Katanya sih pencemaran nama baik, tapi kita nggak tahu. Jadi kita fokus ke pembahasan UU ITE. UU ITE ini sejak pembuatannya, sejak diresmikan oleh parlemen kita, emang sudah dikenal sebagai pasal karet. Kenapa? Karena hal-hal yang diatur dalam situ tuh ngambang. Dan masyarakat sudah tahu itu tuh bisa ibaratnya dibeli oleh sekelompok orang untuk menjatuhkan orang lain. Wallahu alam ya, itu cuma rumor, tapi ya faktanya seperti itu. Oke, kita fokus aja ke Rius Fernandesnya. Menurut saya Rius Fernandes gak salah karena sebagai konsumen kita wajar kan mengkritik hal yang kita dapat, produk yang kita dapat. Misal apa ya? Nih, saya punya ini apa sih? Buat ngerekatin handphone. Ini ada satu yang enggak apa sih ini? Nih, yang enggak ada perekatnya, enggak ada guritanya. Kan kita wajar kan nanya ke penjual, "Mas, ini kenapa sih kok kayak gini? Mas, ini kenapa sih kok kayak gini?" Wajar kan? Nah, itu yang dilakukan Rius dong. Kayak, "Mas, ini kok tabel menunya kayak gini?" Gitu. Dia udah mahal-mahal bayar bisnis kelas maskapai itu dan diberi pelayanan seperti itu, kan wajar kan sebagai konsumen? Wajar nggak sih? Harusnya wajar kan? Masa dibilang pencemaran nama baik? Aneh kan? Lah iya, saya tapi itu orang ya bang ya. Makanya aneh kan? Tapi ya udahlah ya kan, masalahnya udah kelar. Buat Bang Rius, tetap semangat ya bang berkaryanya, jaga kesehatan terus. Sampaikan fakta walau ada aja duri yang nyangkut di karir kita, namanya juga manusia ya kan. Besok-besok kontennya baik Bang Rius atau konten kreator yang lain, cek dulu nih kontennya ada yang nyenggol nggak dari aturan baik otoritas negara kita, Republik Indonesia tercinta, atau otoritas negara lain yang lagi kita datangin, lagi kita buat konten kayak gitu. Jaga independensi dan idealisme konten kita. Buat pemerintah, tolong dong tinjau ulang pasal-pasal yang berlaku. Apakah udah relate sama masyarakat Indonesia dan sesuai, bukan hanya untuk menguntungkan oknum tertentu. Baik lagi, saya nggak tahu apa-apa ya. Ini cuma rumor yang beredar di dalam masyarakat. Terus, dalam pencemaran nama baik itu harus ditinjau ulang, kayak plotnya kayak gimana. Ya, pemerintah lebih paham lah kayak gimana. Udah bang, ngocehnya bang. Iya udah knalpot ranking. Nape? Kakak bang, kalem napa bang? Oke deh, sampai jumpa lagi ya. Pokok pembahasan pada kali ini adalah kritiklah sesuatu dengan cara yang benar. Tapi kalau disalahin ya jelasin aja kebenarannya kayak gimana. Jadilah warga negara yang baik dan cerdas. Salam kebebasan berpendapat menuju Indonesia dengan demokrasi yang bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.